Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan stem cell atau sel punca atau sel induk ya. Sekarang di bagian yang ketiga ya. Kalau kemarin ya kita membahas tentang bagian pertama definisi stem cell ya sampai ke klasifikasi. Kemarin kita membahas tentang embryonic stem cell ya. Kali ini kita akan lanjutkan dengan membahas perinatal stem cell, adult stem cell, induced pluripotent stem cell, dan cancer stem cell ya. Nah, yang pertama kita bahas adalah perinatal stem cell ya. Jadi kalau ada ini kan ada embryonic stem cell ya, ada fetal stem cell ya. Nah, ini ada yang perinatal stem cell ya. Yang termasuk perinatal stem cell itu ya berarti stem cell yang didapatkan dari amniotic fluid, cairan amnion ya, villi chorionik ya, umbilical cord atau tali pusat ya, kemudian Wharton's jelly dan darah yang ada di tali pusat ya, dan dari tali pusar itu. Nah, itu yang termasuk kategori perinatal stem cell ya. Jadi nanti stem cellnya itu diambil dari ini ya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ini misalnya yang terkategori yang dari perinatal tadi ada amniotic fluid dan lain-lain, itu bisa dihasilkan stem cell. Misalnya human amniotic fluid stem cell ya. Misalnya lagi human Wharton jelly stem cell, misalnya ini dapatkan dari Wharton jelly. Kalau yang ini dari cairan amnion ya. Ini ada juga human amnion mesenchymal stem cell ya. Ya, ini dari amnion ya. Kemudian dari human amnion epidermal stem cell ya. Ada juga yang human chorionic membran chorionic mesenchymal stem cell ya. Ini dari chorion villi chorialis ya. Nah, dari ini semua ya, dari stem cell ini semua nanti bisa berdiferensiasi menjadi berbagai macam sel, misalnya kardiomyosit atau jantung, adiposit atau sel ini sel otot jantung, ini sel lemak, bisa jadi kondrosit ya, sel tulang rawan, bisa jadi sel saraf, bisa jadi sel hepatosit ya, ada bisa jadi sel pankreas ya, bisa jadi sel tulang ya. Nah, ini perinatal stem cell. Nah, ini adalah contoh ya, contoh saja ya pembuatan atau pengambilan stem cell perinatal ya. Ini misalnya ini contoh dari cairan amnion nih. Yang hamil ya, diambil cairan amnionnya dengan teknik amniosentesis. Nah, karena ini kan terus didapatkan cairan amnion. Nah, cairan amnionnya diproses ya, setelah itu di kultur atau dibiakkan ya. Nah, ini cara skematisnya seperti ini ya. Nah, ini adalah bagaimana prosesnya tadi ya. Ini lebih menjelaskan yang sebelumnya ya. Jadi ini cairan amnion diambil, kemudian disaring. Setelah disaring, hasil saringannya itu disentrifuge ya, dipusingkan ya dengan kecepatan yang tinggi yang nanti terpisahkan antara bagian yang cair dan bagian yang sel ya. Bagian yang selnya nanti dikultur ya untuk mendapatkan stem cell perinatal ya. Nah, kita lanjutkan dengan adult stem cell ya, stem cell yang ada pada orang dewasa ya. Nah, ini ternyata ya pada orang dewasa itu ya, ternyata masih mempunyai stem cell ya, sel induk atau sel punca ya. Nah, misalnya di ini mata itu masih ada stem cellnya yang memenuhi kriteria dari 3 stem cell karakteristik stem cell yang dulu pernah dibahas di video yang pertama ya. Ada otak juga ada, di otot rangka juga ada, di jantung, di paru-paru, di liver, di lemak ya, usus ya, ginjal ya. Nah, sistem reproduktif ya, tulang maupun kulit ya. Ini ada
stem cellnya ya. Ini itu sebagai sumber. Kalau ini ada stem cell, berarti dia bisa dipakai sebagai sumber untuk mendapatkan stem cell atau sel punca ya. Nah, ini contohnya adalah dari gigi ya, pulpa dentis ya, dari pulpa gigi ya sebagai sumber stem cellnya ya. Ternyata dentin pulp stem cell ini setelah diambil dikultur ya, nanti bisa jadi sel macam-macam ya, dengan beberapa faktor pertumbuhan atau berbagai macam perangsangnya, pemicunya ya, sehingga nanti bisa dipakai untuk memperbaiki kerusakan misalnya sistem saraf ya, mata ya, tulang ya, atau kartilago atau tulang rawan ya. Nah, ini contoh dari adult stem cell. Nah, sekarang kita bicara tentang induced pluripotent stem cell. Nah, ini idenya seperti yang dulu itu ya, yang di bab embryonic stem cell ya. Jadi sebenarnya sel zigot maupun yang sudah dewasa, kalau awalnya setiap orang dewasa itu kan berawal dari zigot ya. Nah, itu kan sebenarnya kromosomnya kan sama ya, tetapi kenapa yang di zigot itu bisa berdiferensiasi menjadi berbagai macam sel, tetapi yang dewasa kok kehilangan kemampuan itu ya. Berarti kalau ada sesuatu di sitoplasmanya ya. Nah, sehingga kalau kita menemukan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi sitoplasma itu kembali menjadi seperti dulu ya, ketika dia di zigot itu ya, berarti nanti kita bisa membuat sel dewasa kita itu bisa menjadi seperti, berkelakuan seperti zigot tadi ya. Nah, ini caranya, contohnya begini. Ini sel dewasa, misalnya sel fibroblast, kemudian direkayasa ulang, diprogram ulang ya, untuk menjadi induced pluripotent stem cell. Nah, kalau sudah jadi stem cell nanti bisa jadi sel macam-macam ya, misalnya jadi sel jantung, sel saraf, sel hepar gitu ya, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ya, sel kita, sel dewasa diambil ya, kemudian ini faktor transkripsinya ini yang membuat sel-sel dewasa itu yang akan merubah sel dewasa itu menjadi stem cell ya, sehingga dikultur, dibiakkan sehingga dihasilkan berbagai macam sel hasil diferensiasi dari stem cell ya. Nah, sekarang ini kita bahas tentang cancer stem cell. Jadi kanker itu dia bisa beranak pinak banyak, itu berarti kan ada indukannya ya. Dan ternyata tidak semua bagian dari kanker itu, sel kanker itu kalau ditransfer ke individu yang lain itu bisa menimbulkan kanker ya. Tidak semuanya begitu ya, ada yang bisa menimbulkan, ada yang tidak. Loh, berarti di sel kanker itu ada sel indukan yang sifatnya seperti stem cell ya, ternyata memang benar ya. Jadi dengan faktor ini, misalnya faktor YAP ini pada sel kanker itu, dia bisa memicu pembentukan cancer stem cell ya. Nah, cancer stem cell kalau dia berarti stem cell yang sumbernya dari kanker ya. Nah, ini kalau dia cancer stem cell, dia juga bisa membelah diri untuk memperbarui dirinya sendiri ya. Dia membelah jadi dua ya, misalnya jadi dirinya sendiri, dan dia juga bisa berdiferensiasi menjadi sel yang lain. Nah, kalau dia di tumor bisa menjadi sel tumor kan. Nah, makanya kalau kita bisa memanfaatkan cancer stem cell ini, nanti bisa menjadi bermanfaat untuk pengobatan. Nah, itu kira-kira cancer stem cell-nya seperti itu. Ya, saya kira demikian dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.